Setelah pertandingan selesai, Ibu Jinghao menunggu di depan. Xiaoxi menyuruh Jinghao mendatangi ibunya. Mereka mulai memandang satu sama lain. Air mata hampir saja menetes di antara Jinghao dan ibunya. Ibu Jinghao mengatakan dirinya sangat bangga pada Jinghao. Mendengar itu membuat Jinghao semakin terharu. Ibu Jinghao mencoba memegang tangan anaknya, namun karena Jinghao tidak merespon, ia mau melepaskannya lagi. Tapi saat itu juga Jinghao langsung memegangnya lebih erat. Ternyata Ibu Jinghao salah paham melihat respon anaknya, mengira Jinghao menolaknya. Wanita itu kemudian menoleh ke arah Xiaoxi. Di dalam hatinya, ia mengucapkan terima kasih karena Xiaoxi lah yang membuatnya sadar sehingga hubungannya dengan Jinghao membaik. Setelah itu, Ibu Jinghao berpamitan. Saat akan pergi, ia mendengar Jinghao memanggilnya dengan menyebut Mama. Langkah wanita itu seketika terhenti. Ia sangat bahagia, ini pertama kalinya Jinghao menyebutnya Mama setelah sekian lama. Di sisi lain, Jinghao juga merasa senang, akhirnya ia bisa kembali bersama ibunya. Ia memeluk Xiaoxi dan memintanya untuk selalu ada di sisinya. Kehadiranmu membuat hidupku bermakna, ucap Jinghao. Namun saat mereka sedang bermesraan, tiba-tiba direktur sekolah datang menghampiri mereka. Halo Jinghao, halo Xiaoxi, ucapnya. Wajah Xiaoxi langsung berubah. Ia tidak menyapa, hanya diam dengan ekspresi kaku saat sang direktur menyapanya. Jinghao pun berbicara sebentar dengan sang direktur. Ternyata kedatangan direktur kali ini justru untuk meminta bantuan dari Xiaoxi. Xiaoxi cukup terkejut, tapi karena situasinya tidak memungkinkan untuk menolak, ia akhirnya menyetujuinya. Setelah beberapa saat, sang direktur pun pergi. Melihat wajah Xiaoxi yang masih terlihat murung, Jinghao langsung memeluknya sambil berkata, "Lihat, bukankah ibu direktur itu ramah?" Namun kalimat itu justru membuat suasana makin buruk. Xiaoxi jadi semakin kesal. Ia langsung melepaskan pelukan Jinghao dan berkata, "Kamu bikin aku tambah gerah." Jinghao akhirnya ditinggalin. Di sisi lain, Jiayu tidak bisa berhenti memikirkan Jianbai. Ia terus terbayang-bayang wajahnya yang polos dan bikin baper. Teman Jiayu melihat Jiayu senyum-senyum sendiri. Ia akhirnya meledeknya, "Ya ampun, kapan ya aku punya pacar?" Godanya sambil tertawa kecil. Jiayu yang tersipu malu menyuruh temannya berhenti meledek. "Ih, apaan sih kamu? Berhenti ledekin aku ya." Esok harinya, Jiayu yang merindukan Jianbai akhirnya mengunjungi pria itu. Tanpa rasa malu, ia mengambil minuman orang lain bahkan memarahi orang itu. "Hei, apa kau tidak tahu siapa Jianbai? Tunjukkan rasa hormatmu." Jianbai pun kebingungan menghadapi sikap Jiayu. Ia hanya diam karena tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Jiayu kemudian menyuruh Jianbai minum airnya. Secara kebetulan, Wewe juga mau menemui Jianbai. Namun hatinya langsung sedih saat melihat pemandangan di depannya. Padahal Wewe sudah bersusah payah membuatkan bekal untuk Jianbai. Jianbai bertanya apa maksud kedatangan Jiayu. Jiayu menjawab, "Tentu saja karena aku merindukanmu. Aku mau membuatkan pakaian untukmu." Jianbai pun sangat senang. Jiayu kemudian mulai mengukur tubuh Jianbai tanpa rasa sungkan sedikit pun. Hal itu membuat Wewe semakin geram. Wewe sedih karena respon Jianbai justru tampak senang saat tubuhnya berdekatan dengan Jiayu. Di sana ada dua orang memperhatikan Jianbai. Pria itu merasa malu. Akhirnya Jiayu mengusir dua orang tersebut. "Hei kalian, pergi sana. Kayak nggak punya kerjaan aja." Wewe mau menangis, untungnya Xiaoxi datang juga ke sana. Saat mendengar Xiaoxi memanggil, Wewe langsung membalikan badan. Xiaoxi berusaha menguatkan Wewe. "Kamu harus sabar ya, masalah perasaan memang tidak bisa dipaksakan." Wewe langsung menangis. Xiaoxi tidak tega, ia membelai rambut Wewe, namun tangisan Wewe semakin keras, sehingga Xiaoxi memeluknya. Ia kemudian membawa Wewe ke tempat yang tenang. Xiaoxi berusaha menceritakan hal-hal lucu untuk menghibur Wewe. Perlahan Wewe bisa melupakan masalah Jianbai. Xiaoxi melihat Wewe masih merasa bersalah padanya. Ia akhirnya membelai rambut Wewe dan meyakinkan semua akan baik-baik saja. Wewe bertanya, "Kenapa kamu tetap baik padaku? Bukankah aku telah berbuat jahat padamu?" Namun Xiaoxi menjawab, "Semua orang pasti punya kesalahan. Bahkan aku punya banyak kesalahan." Xiaoxi kemudian mengambil sebuah kue lalu mengatakan, "Kue ini adalah tanda persahabatan kita." Mereka makan kue itu bersama-sama. Wewe mau menyuapi Xiaoxi. Ia sangat bersyukur memiliki sahabat yang begitu peduli padanya. Tidak lama kemudian, Jinghao muncul di sana. Wewe berkata, "Tuh ada yang nungguin, aku pergi duluan ya."
Xiaoxi akhirnya berjalan mendekati Jinghao. Saat mereka mengobrol, ada kesalahpahaman sehingga Jinghao sedikit marah. Secara tidak sadar, ia malah mengucapkan kata-kata yang melukai hati Xiaoxi. Namun Xiaoxi hanya diam saja. Ia pulang dengan berjalan kaki di tengah hujan. Kebetulan Weiwei melihatnya. Namun temannya menahan Weiwei supaya tidak mengejar Xiaoxi. Weiwei bertanya, "Kenapa kamu menahanku?" Temannya menjawab, "Hati-hati, wanita itu pasti sedang ada masalah." Weiwei tidak peduli, namun temannya terus menghalangi dia. Weiwei sangat kesal, baru setelah temannya pergi, Weiwei langsung menyusul Xiaoxi. Ia berjalan di belakangnya, memastikan Xiaoxi tiba di rumahnya dengan selamat. Xiaoxi berhenti sebentar lalu menangis. Weiwei tetap setia menemani Xiaoxi dari belakang. Ia tidak tahu apa masalahnya, namun hatinya tenang karena Xiaoxi sudah sampai di rumahnya. Ayah Xiaoxi terkejut melihat anaknya kehujanan. Ia segera mengambil handuk lalu mengeringkan rambut Xiaoxi. Dengan nada cemas, pria itu bertanya, "Ya ampun, kamu kenapa hujan-hujanan sayang? Ayo cerita pada ayah, ada apa?" Namun Xiaoxi berkata, "Aku baik-baik saja ayah." Tapi tidak lama kemudian, ia langsung menangis. Ayahnya berusaha menenangkan Xiaoxi. "Tidak apa-apa nak, tidak apa-apa, menangislah yang kencang." Tapi melihat anaknya menangis, ayah Xiaoxi juga ikut sedih. Sementara itu, Weiwei bertemu seorang tetangga Xiaoxi yang sedang berjualan. Mereka mengobrol sebentar, namun di situ Weiwei sadar kalau selama ini ada banyak hal yang Xiaoxi sembunyikan, terutama tentang latar belakang hidupnya. Kebetulan Weiwei melihat Jiayu dan teman tomboynya baru pulang juga ke rumah Xiaoxi. Akhirnya Weiwei mulai merasa sepertinya ia sudah ditipu. Pantas saja Jianbai tidak datang ke bioskop. Ternyata Xiaoxi dan Jiayu adalah sahabat. Mereka pasti sudah bersekongkol. Keesokan harinya saat di kelas, Weiwei melihat bagaimana Xiaoxi dan Jiayu terlihat akrab. Ia mulai cemburu. Weiwei kemudian bicara pada Xiaoxi namun dengan menyembunyikan rasa kesalnya. Ia berkata, "Sepertinya kamu dan Jiayu semakin dekat ya. Aku takut sahabatku diambil orang." Xiaoxi merespon Weiwei seperti bersikap pada anak kecil. Sambil memainkan rambut Weiwei, ia berkata, "Kita adalah sahabat lama. Bagaimanapun juga akan selalu ada ruang khusus untukmu di hatiku." Mendengar itu, Weiwei pura-pura tersenyum. Setelah pulang sekolah, Jiayu dibantu oleh Xiaoxi dan teman tomboynya mengangkut barang-barang. Mereka awalnya bermusuhan, tapi sekarang sangat akrab. Selain itu, Jianbai juga hadir membantu Jiayu. Karena terlalu banyak mengobrol, Jiayu sampai lupa barangnya ketinggalan di taksi. Jianbai langsung berlari mengejarnya. Taksinya berhenti, tapi Jianbai terjatuh sampai tangannya berdarah. Jiayu segera menolong Jianbai. Ia sangat khawatir melihat kondisinya. Tiba-tiba sopir taksi turun sambil marah-marah. Emosi Jiayu akhirnya meledak. Ia balik memarahi sopir itu. Jiayu merasa bersalah saat Jianbai memberikan barang yang tertinggal di mobil. Ia langsung membuangnya. Dibandingkan benda itu, ia lebih menyayangkan Jianbai yang terluka. Jiayu mau membawanya ke rumah sakit, tapi Jianbai menahannya. Ada sesuatu yang ia ingin tanyakan. Jianbai berkata, "Aku sudah ditipu sekali, aku tidak mau ditipu kedua kali. Apakah kau benar-benar mencintaiku?" Melihat keraguan Jianbai, Jiayu akhirnya menjawab dengan keras kalau ia memang mencintai Jianbai. Setelah mendengar itu, Jianbai akhirnya tenang. Ia percaya kali ini dirinya tidak dimanfaatkan lagi.